Selamat datang di sosialisasi Good Corporate Governance melalui metode e-learning. Prinsip Good Corporate Governance atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Dalam e-learning ini, Anda akan mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan terkait implementasi Good Corporate Governance, antara lain Code of Conduct, Conflict of Interest, gratifikasi, whistleblowing system, dan compliance online system. Mengacu pada visi Pertamina menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, Pertamina terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance di setiap kegiatan usahanya, termasuk membangun lingkungan bisnis korporasi yang sehat. Mari dukung Pertamina menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia yang menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Sekolah negeri dengan sistem pengajaran yang berkualitas, kemudahan dalam mengakses dokumen resmi, infrastruktur transportasi publik yang baik, akses masyarakat terhadap air bersih dan listrik adalah berkat pengelolaan dana publik yang efisien serta pengadilan yang mudah diakses. Semua ini adalah contoh tata kelola pemerintahan yang baik. Uni Eropa berbagi visi dengan Indonesia untuk mewujudkan institusi publik yang lebih transparan dan akuntabel. Tujuan utamanya adalah penyediaan layanan publik yang berkualitas. Salah satu syarat untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pengelolaan dana publik. Uni Eropa dan pemerintah Indonesia bekerja sama dalam berbagai aspek pengelolaan dana publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah mengadakan kontrak dengan pihak swasta dalam menjalankan sebagian tugasnya. Pengumuman dan proses pengadaan barang dan jasa harus transparan agar masyarakat tahu bagaimana anggaran digunakan dan menyampaikan pengaduan bila ada dugaan kesalahan. Uni Eropa bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk memastikan seluruh proses tersebut jelas dan transparan. Negara-negara di seluruh dunia berjuang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar dapat mengatasi pengeluaran yang tidak tepat, korupsi, dan penegakan hukum yang lemah. Peradilan yang independen adalah salah satu aspek kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, di mana setiap orang mendapatkan akses keadilan. Uni Eropa dan Indonesia berupaya untuk melakukan reformasi peradilan dengan meningkatkan kapasitas teknis lembaga peradilan di Indonesia, menciptakan sistem pengaduan secara online, dan memberikan kemudahan bagi anak dan perempuan mendapatkan akses keadilan. Tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan upaya yang terus-menerus. Kita tidak mendapatkannya begitu saja. Untuk mewujudkannya, kita semua perlu terlibat bersama untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia seringkali dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, antara lain masalah kemiskinan, pendidikan, pelayanan publik, hingga masalah penanganan bencana seperti banjir. Tantangan-tantangan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan secara maksimal oleh pemerintah saja, namun dibutuhkan juga keterlibatan masyarakat sehingga menghasilkan suatu kolaborasi. Misalnya, dalam penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah, penanggulangan tersebut akan jauh lebih efektif apabila masyarakat juga ikut berpartisipasi. Salah satu faktor yang dapat mendukung kolaborasi adalah transparansi pemerintah. Karena dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui, mengkritisi, memberi masukan, bahkan mendukung pemerintah dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi negara kita. Gerakan membangun keterbukaan bukanlah hal baru. Sejak tahun 2011, Indonesia menggulirkan inisiatif Open Government Indonesia yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pembangunan. Open Government Indonesia memiliki fokus utama terhadap transparansi dan partisipasi publik di 4 titik, yaitu layanan dasar masyarakat, area rawan korupsi, isu strategis lain yang menjadi perhatian publik, serta area infrastruktur kelembagaan dan tata kelola open government di badan publik pemerintah.
Kunci sukses dari implementasi agenda Open Government adalah terlaksananya beragam terobosan inovatif yang diciptakan oleh kita semua. Hingga saat ini, ada beberapa inovasi yang telah dihasilkan untuk mendukung transparansi dan kolaborasi, yaitu Portal Satu Layanan, Portal Satu Pemerintah, Lapor, dan Portal Open Data. Dengan semangat transparansi, Satu Pemerintah menyediakan berbagai informasi terkait instansi pemerintahan. Informasi yang tersedia antara lain adalah program kerja, anggaran dan penyerapannya, serta informasi lainnya. Selain informasi tersebut, kita juga dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai layanan publik melalui Satu Layanan. Kita dapat dengan mudah mencari informasi mengenai seluruh layanan publik yang tersedia di Indonesia. Selain itu, kita pun dapat memberikan masukan apabila ada layanan publik yang belum lengkap. Apabila ada informasi yang tersedia berbeda dengan kenyataannya di lapangan, kita dapat menggunakan aplikasi Lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat untuk memberitahukan langsung kepada pemerintah agar dapat segera diproses dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang bersangkutan. Kemudian, Portal Open Data, sebuah portal di mana data mengenai publik bebas diakses dan diolah kembali oleh kita semua untuk membuat terobosan yang dapat membantu masyarakat. Dengan terbukanya informasi dari pemerintah, kini kita semua dapat berkolaborasi dengan mudah untuk mendukung kinerja pemerintah. Mulai dari menyalurkan pendapat, mengawasi, melaporkan, bahkan membuat suatu karya. Berawal dari gagasan yang dilakukan secara individu, semangat Open Government membukakan pintu komunikasi untuk saling menghubungkan individu yang satu dengan yang lainnya untuk mematangkan gagasan mereka dan berkolaborasi untuk memajukan Indonesia. Tata kelola pemerintahan yang baik. Tahukah kalian, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sivil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Lalu, bagaimanakah tata kelola pemerintahan yang baik itu? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Bersama saya, Ahmad Muhibul Arham. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi PPKN kelas 10 tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum kita mulai belajar, mari dukung channel ini dengan klik subscribe. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Yang pertama, unsur pemerintah, yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha, yang bergerak dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholder. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Menurut Laude Ida, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerjasama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. Yang kedua, komunikasi. Adanya jaringan multisistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Yang keempat, keseimbangan kekuatan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Dan yang kelima, independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Yang kedua, hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yang keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat birokrat. Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat, atau politisi. Yang kelima, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Yang keenam, hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. Dan yang ketujuh, hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Dan untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Antara lain, dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. Yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik. Sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai, berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Yang keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. Dan yang kelima, adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui keputusan pemerintah terjamin. Nah, salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.